أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kita tabalkan namanya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki bima sammakillah. Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Ici Malikadin. Siapa? Ici Malikadin. Ici Malikadin binti Ade Erwin Syahputra. Ade Erwin Syahputra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بأن الله يجعل حسمه مبارك له وبأن الله يطول أمره في طاعة الله وطاعة الرسول وفي صحة والسلامة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, kami tabalkan nama anak kami ini, ya Allah, jadikan namanya menjadi nama yang serasi, ya Allah, jadikan ia menjadi anak yang soleha, ya Allah, anak yang berguna untuk nusa bangsa, agama dan tanah air, ya Allah, anak yang bisa membanggakan keluarga, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait di rumah yang bertuah ini, Bapak Erwin Sahputra beserta dengan seluruh keluarga. Yang saya hormati bapak-bapak, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah
dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah yang bertuah ini termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Dan kita termasuk dalam golongan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang atas izin Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini adalah dalam rangka tasakkur ilallah, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan untuk keluarga di rumah ini, keluarga Bapak Erwin Sahputra di rumah ini yang telah diberikan anugerah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya putri kedua Bapak Erwin Sahputra yang bernama Ici Malikadin. Mudah-mudahan anak yang baru saja kita tabalkan namanya tadi menjadi anak yang soleha. Amin. Menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan tanah air. Amin. Menjadi penyejuk pandangan mata untuk kedua orang tua. Amin. Menjadi anak yang dapat dibanggakan di kemudian hari kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul dalam sabdanya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Yang artinya kata baginda Rasul, Bapak, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Maka dipotongkanlah untuknya hewan di hari yang ketujuh, kata baginda Rasul. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing dipotongkan untuknya. Maka dipotongkanlah hewan untuknya, wa yuhlaku, kemudian dicukur rambutnya. Nah, dicukur rambutnya, anak yang lahir itu tadi dicukurlah rambutnya, dicukur, ditimbang dengan timbangan emas, Pak. Ya. Seberapa nanti beratnya? Ditukar seharga perak. Hukum asalnya seharga perak. Apakah boleh ditukar dengan seharga emas? Boleh. Boleh kali pun. Kalau hari ini harga perak 100.000 per gram, harga emas kan lebih mahal ya Pak ya. Nah, maka harga emas sampai 1 juta ya. Kalau emas London ya. Maka kalau sudah ditimbang dengan timbangan emas itu tadi, rambut yang dicukur itu tadi, berapa dapatnya dikalikan dengan seharga perak hukum asalnya. Kalau misalnya dia dapat 7 gram dikali 100.000, 700.000. Maka uang yang 700.000 itu Pak, disedekahkanlah kepada orang yang membutuhkan. Apakah anak yatim, orang miskin. Boleh juga disedekahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemana itu? Ke masjid, ke panti asuhan, rumah tahfiz, barokah. Intinya di dalam melaksanakan akikah ini adalah bersedekah, Pak. Kenapa? Bersyukur atas anugerah yang Allah telah berikan kepada keluarga di rumah ini. Akan lahirnya seorang putri yang didamba-dambakan. Maka bersedekahlah. Kemudian wa yusamma, berikanlah kepadanya nama yang terbaik. Maka disunnahkan oleh baginda Rasul itu, berilah anak kita tuh kalau lahir itu nama yang baik. Karena nama atau gelar itu adalah doa, Pak. Ingat kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka kasihlah anak kita nama yang terbaik. Kalau sunnahnya itu dianjurkan, kalau dia anak laki-laki, kasihlah dengan nama Abdullah atau Abdurrahman, atau nama yang bersandar kepada nama-nama para nabi atau nama orang-orang soleh, Pak. Misalnya namanya
Muhammad Ismail atau Ahmad Ismail atau misalnya namanya Musa, maka mudah-mudahan nama yang baik itu nanti akan menjadi doa bagi anak yang telah lahir ke dunia. Kalau anak perempuan, berilah nama yang terbaik, nama orang-orang yang soleha. Siapa itu? Nama istri Nabi contohnya Siti Khadijah, atau nama anak Nabi Siti Fatimah atau Fatimah Az-Zahra. Berilah dia nama yang baik. Tapi dalam menentukan nama ini, kadang orang kan Pak, dibuatlah nama, oh namanya ngambil dari Al-Quran, tak ditengoknya maknanya. Hati-hati juga kita. Siapa namanya Al-Baqarah, katanya mak sapi betina lah nama anaknya jadinya. Kacau juga ya kan. Tengok-tengok juga arti dan maknanya. Oh, ngambil nama siapa nama anaknya Pak Tony. Loh, dari Quran loh. Loh kok dari Quran? Iya si Tony katanya. Dari mana? A'udzu billahi minasyaitoni. Mak, dari syaitoni, dari Tony diambilnya sikit. Hati-hati juga kita Pak. Ambillah nama itu sesuai dengan makna yang terbaik Pak. Maka yang disunnahkan oleh baginda Rasul itu yang pertama sekali adalah ketika lahir seorang anak itu potonglah hewan. Iya, kambing di hari ke-7. Kalau hari ke-7 mungkin masih repot, hari ke-14. Hari ke-14 masih repot, hari ke-21. Kalau udah lewat hari itu, tahu saya tengok-tengok kalender lagi Pak. Kapan ada rezekinya, mainkan, potong. Nah, bapak-bapak yang belum diakikahkan, boleh Pak berakikah untuk diri sendiri Pak. Tapi nggak usah pakai potong rambut, apalagi diayun, ya kan? Siapa yang mau ngayun awak? Berat awak 80 kilo, ya kan? Ada lagi yang mau ngayun awak, di marhabani, ngapain wak tuh? Kata wak buyung tuh ngapain? Oh dia diayun, kata lupa dia dulu belum diakikah, kata astagfirullahaladzim. Tak usah, cukup kita potong hewan sembelihan, sedekahkan untuk jiran tetangga kita, antarkan, masakkan, antar masakan tuh untuk jiran tetangga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Dicukur rambutnya. Seperti yang disampaikan tadi, cukur rambutnya. Kemudian beri nama yang baik. Apa hikmahnya kita melaksanakan akikah nih Pak? Tentunya ada hikmah. Hikmahnya yang pertama sekali adalah untuk melatih kita agar kita mau berbagi Pak, bersedekah. Jillun mu'minin yaumal qiyamati shadaqah. Sesungguhnya salah satu naungan pada hari kiamat bagi orang beriman itu adalah sedekah mereka. Bentuk syukur orang beriman kepada Allah diberikan anak, bersedekah dia Pak. Dibaginya harta atau rezeki yang ia miliki itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah mulianya. Karena sekarang Pak ada juga orang yang dia bersyukur dengan cara yang beda dari tuntunan agama. Apa itu? Oh dibuatnya lah pesta keyboard 7 hari 7 malam. Wah, hebat kali. Apa enggak anaknya begitu besar, hobinya goyang aja ya kan? Pantang ada suara musik sedikit begoyang dengkul tuh ya kan? Kalau enggak habis satu album tak puas dia turun dari panggung. Begitulah kenapa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwadanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu tadi Pak, si Ici itu tadi lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kedua orang tuanya lah fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka jangan sampai kita Pak jadikan anak kita tuh seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, seperti orang Majusi. Ini dibuat ini Pak, bukan nggak dibuat. Apa contohnya Ustaz? Begitu anak lahir, oh si bu bininya, dek mana uri-urinya tadi dek, tanam di depan rumah katanya, pasang sentir katanya, biar pintar taruh pulpen, taruh buku katanya. Astagfirullahaladzim. Ini kan perilaku orang Majusi nih, api disembah-sembah, betul nggak Pak? Ada keyakinan kita pada hal tersebut, rusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah pesan Luqman kepada anaknya yang baru lahir. Anaknya ketika lahir, apa yang disampaikan oleh Luqman?
Di dalam Al-Quran surah Luqman, Allah katakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, yang pertama ditanamkan untuk anaknya itu Pak adalah akidah Pak, keyakinan. Makanya anak kita ini nanti Pak Erwin, pesan kami sebagai saudara Bapak, kami kan saudara Bapak, orang beriman itu bersaudara, betul kan Ustaz? Kita ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tugas orang beriman itu adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat di dalam kesabaran. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tugas kami sebagai seorang saudara menyampaikan kepada Pak Erwin dan keluarga, didiklah anak Bapak nih Pak dengan cara yang baik Pak. Tanamkan akidah kepada anak kita Pak. Untuk kita semua, tanamkan akidah kepada anak kita. Apa contohnya yang harus kita lakukan? Ini yang paling pokok Pak. Anak kita tuh harus kita perhatikan ibadahnya kepada Allah. Yang paling utama apa? Salatnya Pak. Anak kita tuh harus kita didik. Kita ajarkan supaya dia bisa melakukan ibadah salat Pak. Kalau dia bisa salat, tahu dia, oh ayahku nih mengajarkanku salat. Ditanyanya, ya kita kok harus salat? Oh iya nak, karena salat itu tiangnya agama. Ajarkan dengan tuntunan yang baik. Kita menyembah siapa ya? Menyembah Allah nak. Allah itu siapa ya? Allah itu adalah Rabb kita nak, Tuhan kita yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ajarkan, tanamkan kepada anak kita tuh akidah, keyakinan, kepercayaan yang kokoh, kuat, agar ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkenalkan Pak dengan anak kita nanti beranjak besar dia Pak, kenalkan dia dengan agama, dekatkan dia dengan agama, dekatkan dia dengan Al-Quran Pak. Karena dengan kita dekatkan dia dengan agama Al-Quran, mudah-mudahan anak kita tuh nanti insya Allah akan menjadi anak yang soleha Pak. Hari ini banyak kita lihat anak-anak Pak, jangankan sholat Pak, malah dia melakukan perbuatan yang jauh daripada tuntunan agama Pak. Kita nggak bisa pungkiri hari ini Pak. Kenapa? Lihatlah pengaruh lingkungan hari ini. Filter kita di rumah tidak kuat Pak, sehingga anak kita hancur akhlaknya Pak. Lihatlah anak kita sekarang Pak, ya Allah. Jangankan untuk sholat Pak, berbuat yang tak baik dia Pak. Main judi hal yang biasa baginya Pak. Duduk mengabaikan waktu, duduk berlama-lama di warnet Pak. Bahkan kita tak peduli manakala anak kita tak pulang ke rumah, kita abaikan. Alah biarilah anak muda, aduh ya Allah, celaka kita Pak. Anak kita tuh adalah aset kita Pak Erwin. Anak kita tuh Pak adalah aset kita, harta kita yang tak ternilai harganya Pak. Maka karena dia aset, rawatlah aset ini dengan baik. Berikan dia tuntunan agama yang baik. Kalau anak kita baik agamanya, insya Allah dia paham untuk mengabdi kepada kita. Dia paham untuk berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Yang kedua Pak, hikmah daripada dilaksanakannya akikah itu tadi, kita lihatlah tuh anak tuh tadi si Ici kecil, tapak kakinya setapak tangan ya kan Pak. Artinya apa? Kita pun dulu seperti itu Pak. Kita ini dulu lahir bukan ujuk-ujuk begitu lahir kita sebesar gajah kayak gini ya kan. Kita dulu pun anak yang lahir merah Pak, kecil kita Pak. Artinya apa? Ingat kita jasa mak kita Pak. Oh ya Allah bayar, dulu aku kayak gitulah rupanya lahir. Kecil, muka aku kecil, badanku kecil, tapak kakiku kecil, merah, tak bisa berbuat apa-apa. Makkulah yang merawatku sehingga aku hari ini jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses. Maka ingatlah emak kita, ingatlah ayah kita. Dari hikmah, dari pelajaran yang bisa kita ambil, yang kedua adalah kita mengingat jasa orang tua kita. Ya Allah mak,
Rupanya beginilah dulu aku masih kecil ya mak, ya kecil. Tak punya daya upaya mak, makan pun disuapin. Minum pun kau yang memberi mak. Kalaulah dulu engkau tak sayang kepadaku, mak, manalah mungkin aku hari ini bisa jadi orang hebat, mak. Punya harta, punya kendaraan, punya mobil, punya kereta. Maka kita ingat jasa mak kita. Aku badanku tegap hari ini karena dulu masih kecil kau rawat, mak. Maka pesannya yang kedua adalah sayangilah mak kita, Pak Erwin. Mak kita tuh kalau masih ada, berbuat baiklah kita kepada mak kita, orang tua kita. Ingat pesan Nabi, barru abaukum tabarrukum abnaukum wa'ifu ta'ifu nisaukum. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, niscaya anakmu pun nanti akan berbakti kepadamu. Jagalah kehormatanmu, maka istrimu pun akan menjaga kehormatan mereka. Ya Allah, berbanding terbalik kepada kita. Kalau kita hari ini Pak Erwin bisa mencontohkan bakti kita kepada mak kita, kepada mertua kita, kepada mak kandung kita, ya Allah, anak kita tuh nanti mencontoh, ayahku baik kali rupanya sama nenek. Aku pun harus berbuat sama seperti yang dilakukan ayahku, berbakti kepadamu wahai ayah. Tapi kalau kita dogil, ya kan, menyakiti orang tua aja, bukan bisa ngasih, buat orang tua awak nangis, ingat. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridho orang tua kita. Murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya orang tua kita. Oleh karena itu, Pak Erwin sekeluarga bersyukur dengan terus kita dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didik anak kita Pak dengan didikan yang baik Pak, dengan tuntunan agama yang baik, dekatkan dia dengan Allah, dekatkan dia dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Pak Erwin nanti akan mendapatkan anak-anak Pak Erwin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekedar ini Pak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا في أخنا إتي ملكادين بنتي إروين صحبترا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية علينا ورزقا حلالا طيبا مباركا جميلا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.